Ma'asyiral muslimin, dalam pendahuluan tadi khatib telah mengungkapkan salah satu perintah Allah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu khudhu bis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, hendaklah masuk dalam Islam secara kafah, menyeluruh atau sempurna, dan jangan sesekali ikuti perbuatan setan, karena setan itu musuh yang nyata. Para jamaah, dalam rangka ikhtiar menuju muslim yang sempurna, khatib ingin menyampaikan tema khutbah singkat, yaitu istiqomah menuju husnul khotimah. Para jamaah, tidak ada satupun makhluk di dunia yang bernama manusia ini yang sempurna. Karena manusia ini makhluk khotok, manusia tempatnya salah dan lupa. Karena kita tidak ada satupun yang bersih, yang suci, maka tugas kita, ikhtiar kita, yang penting happy ending, akhirnya itu baik. Itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Kalau ada orang meninggal dunia, selalu kita jawab biasanya selain inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga husnul khotimah. Paling tidak itu doa, mudah-mudahan yang bersangkutan yang telah meninggal dan kita juga menjadikan husnul khotimah. Para jamaah, untuk menjadi happy ending atau baik di akhir hidup, kita tidak harus menjadi presiden, tidak harus menjadi ustaz, tidak harus menjadi orang yang hafal Quran, tidak harus memiliki pondok pesantren, juga tidak harus rajin nyumbang. Karena akhir hidup yang baik itu tentu sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Siapakah yang happy ending atau husnul khotimah itu? Setidak-tidaknya ditandai 3 hal. Ini ukurannya memang menjelang akhir hayat. Yang pertama, dia hubungan dengan Allah baik. Yang kedua, dengan sesama manusia dia baik. Yang ketiga, keberadaannya ada manfaatnya bagi orang lain. Itulah yang disebut dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Kita mungkin masa muda kita pernah jadi preman, pernah jadi bajingan, pernah melakukan perbuatan yang tidak baik. Biarlah itu masalah kita. Tapi bagaimana kita mulai hari ini setidak-tidaknya sampai ajal menjemput kita, mari kita berubah menuju husnul khotimah. Kalau dengan Allah baik, harusnya rajin sholat, rajin baca Quran, rajin puasa, rajin baca sholawat, rajin tahlilan, artinya baca kalimat la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, dan kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Ini terus harus kita upayakan, karena nggak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Pertama, husnul khotimah itu ketika ajal menjemput kita, dia dalam keadaan baik dengan Allah. Kan sering kita melihat ada orang meninggal dunia, dia rajin sholat, rajin ke masjid, rajin ke tahlil, tapi masa lalunya tidak baik. Mungkin tubuhnya penuh tato, sering pemabuk, bolak-balik ke tempat perzinahan. Itu nggak masalah, karena yang dihitung Allah itu last minute itu. Dan untuk menjadi yang seperti itu butuh perjuangan. Itu satu. Yang kedua, dengan sesama manusia baik. Kita hidup bertetangga baik. Kalau pernah ada salah, ya kita cepat minta maaf.
dengan orang tua kita berbakti, dan jangan salah dengan saudara. Karena terlalu banyak di antara kita ini dengan orang lain baik, tapi berarti bermusuhan. Baik dengan saudara itu juga bagian dari bagaimana menjadikan diri kita ini husnul khotimah. Apakah kita masih ada rasa benci dengan saudara, dengan siapapun? Mari kita minta maaf. Tidak usah orang lain itu minta maaf duluan dengan kita yang harus memulai. Insya Allah kalau dengan Allah kita baik, dengan sesama manusia kita baik, insya Allah kita nanti akan husnul khotimah. Siapa yang harus kita berbuat baik? Pertama, tetangga dulu. Oleh karena itu kalau ada gotong royong, ayo kita gotong royong, kegiatan taklim, kita datang, sholat berjamaah, kegiatan apapun yang ada di warga ini kita ikuti. Karena insya Allah ketika kita meninggal dunia, orang pun akan ramai mendatangi kita dan dia akan mengucapkan baik kali Bapak. Jika perlu walaupun kita ini bukan petugas kebersihan masjid, kalau ada barang-barang kotor di masjid ini, mari kita bersihkan. Khatib pernah menyaksikan di kota Batam ini, dia bukan petugas kebersihan masjid, tapi dia rajin nyapu di masjid. Ya Allah, begitu meninggal dunia ramainya luar biasa. Jadi ternyata untuk menjadi baik di mata masyarakat tidak harus rajin nyumbang juga. Yang penting kita ini baik menurut orang. Kemudian yang ketiga, orang husnul khotimah ini ditandai kita membantu banyak orang. Kita harus memiliki kekuatan. Pertama, tenaga. Mungkin badan kita sehat, bantu orang lain itu dengan tenaga kita. Salah satunya misalnya yang paling gampang ya, kalau ada tetangga kita sedekah, mungkin kita ikut tegakkan tenda, gotong royong dan segala macam. Kalau ada uang ya, dengan uang saudara kita, apalagi kita laki-laki, di pundak kita ini ada 4 wanita yang harus kita nafkahi, kita lindungi, kita amankan kehidupannya. Istri kita, ibu kita, saudara perempuan kita, dan anak perempuan kita. Nah, kita sudah belum kita berbuat baik kepada 4 itu. Karena laki-laki harusnya adalah menjadi yang luar biasa. Karena kewajiban ibu itu kewajiban anak laki-laki. Saudara perempuan juga kewajiban kita. Kita punya saudara laki-laki, minta duit, kita tak kasih, nggak masalah, karena kita tak ada kewajiban membantu menafkahi saudara laki-laki. Tapi kalau saudara perempuan minta tolong dengan kita cuek-cuek saja, kita berdosa karena kita tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang laki-laki. Mari kita jangan jadi pemalas, mari kita kerja. Kita sebagai laki-laki adalah kepala keluarga, sekaligus bertanggung jawab kepada saudara. Oleh karena itu, jadilah insan yang mutakin, yang kuat, sehingga kita menjadi yang terbaik. Untuk supaya kita ini bisa berbuat baik, tentu ekonomi harus kuat, dan kita harus sadari kita adalah kepala keluarga, bukan kepala negara. Banyak di antara kita ini merupakan tugas pokok sebagai kepala keluarga. Tugas pokok kita ini kan sederhana sebenarnya, bayar air, bayar listrik, masa depan anak sekolah kita, rumah tangga, sandang, pangan, papan. Banyak di antara kita ini sibuk ngurusi hutang negara, sementara hutang rumah tangga tidak dipikirkan. Oleh karena itu, para jamaah rahimakumullah, akhirnya khatib simpulkan, mari kita menjadi husnul khotimah. Masa lalu biarkanlah masa lalu, yang penting ke depan. Ingat, meninggal dunia itu bukan nomor urut, istilahnya nomor cabut. Banyak di antara kita yang meninggal 40 tahun ke bawah, ada juga yang 70 tahun ke bawah ke atas. Oleh karena itu, para jamaah rahimakumullah, pastikan kita husnul khotimah dengan 3 hal. Yang pertama, mari kita rajin sholat, zakat, puasa. Yang belum daftar haji, segera daftar haji, tuntaskan rukun Islam itu. Yang kedua, ayo kita dengan orang lain baik, dengan tetangga, dengan saudara, siapapun. Kalau kita terlanjur melakukan perbuatan tidak baik,
ayo kita banyak berbuat baik dengan orang lain, saudara atau siapapun. Kalau 3 itu kita sudah laksanakan, ketika kita meninggal dunia, insya Allah kita menjadi yang husnul khotimah.